Selamat pagi. Di hari yang istimewa ini, kami akan mengajak kalian semua untuk belajar sambil jalan-jalan online bersama kami dalam kuliah kerja lapangan mahasiswa S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang angkatan 2023. Tujuan Museum Sangiran, Galeri Lokananta, Keraton Yogyakarta, Museum Seno Budoyo, Museum Frederick, Malioboro, Museum Petilasan Mbah Marijan, Bangker Kaliadem Merapi, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Museum Kereta Api Ambarawa, dan Lawang Sewu Semarang. Simak sampai akhir ya, agar informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan ilmu kamu. Hari ini, sebelum berangkat, kami melakukan medical check-up dan registrasi peserta terlebih dahulu. Barulah setelah semuanya aman, kami melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju tempat tujuan pertama, yaitu Museum Sangiran. Di Sangiran terdapat banyak fosil manusia dan hewan purba yang bisa dipelajari. Ditambah lagi tour guide-nya yang ada menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga museum ini sangat layak untuk digunakan sebagai salah satu sumber belajar masa prasejarah. Sangiran merupakan situs manusia purba yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia loh. Sangiran berpotensi besar dalam pemahaman evolusi manusia, budaya, fauna, dan lingkungannya. Situs manusia purba Sangiran pertama kali ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 5 Desember 1996 dengan nomor penetapan C593. Selain ada fosil-fosil manusia dan hewan purba, di museum ini juga banyak diorama yang menggambarkan kehidupan manusia purba, salah satunya seperti kegiatan berburu. Setelah mengunjungi Museum Sangiran dan belajar mengenai manusia dan hewan purba beserta kebudayaannya, kami melanjutkan perjalanan menuju Galeri Lokananta. Galeri Lokananta adalah sebuah museum yang berisikan perjalanan seni musik di Indonesia. Dalam museum ini banyak dipamerkan piringan hitam dan sejarah musik Indonesia. Museum ini sangatlah cocok bagi pecinta seni musik dan bagi masyarakat yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai sejarah musik di Indonesia. Pada awalnya, Lokananta berdiri pada 1956 dengan nama lengkap Pabrik Piringan Hitam Lokananta Jawatan Radio Kementerian Penerangan Republik Indonesia di Surakarta, yang bertugas membantu produksi dan distribusi materi untuk Radio Republik Indonesia yang tersebar di Indonesia dalam bentuk piringan hitam. Namun, seiring meningkatnya permintaan terhadap musik lokal, Lokananta mulai memproduksi sendiri piringan hitam, sehingga berkembang menjadi label rekaman pertama dan tertua di bawah negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 215 Tahun 1961. Ini hari itu di Yogyakarta. Sekarang kita lagi di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Pada hari kedua KKL, kami berkunjung ke Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Di keraton ini, kami berikan penjelasan mengenai sejarah pecahnya Mataram Islam menjadi dua dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang menyebabkan munculnya kerajaan baru yakni Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pada saat kami berkunjung, sedang ada pameran Hamong Nagari Aparatur Nagari Yogyakarta. Pameran Hamong Nagari ini menampilkan abdi dalam yang mempunyai peran besar dalam sejarah kehidupan Keraton Yogyakarta dengan mengedepankan sejarah dan fungsi abdi dalam yang berubah, bergeser, dan berganti disesuaikan dengan dinamika kebutuhan sumber daya manusia di keraton ini. Setelah belajar di keraton, kami melanjutkan perjalanan ke Museum Seno Budoyo. Di museum ini, kami mempelajari mengenai kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Di dalam museum ini dipamerkan topeng-topeng, wayang-wayang, macam-macam motif kain batik, lengkap dengan penjelasannya. Museum Seno Budoyo sangatlah cocok bagi masyarakat yang ingin memperdalam keilmuan di bidang kebudayaan. Halo guys semuanya. Jadi kita sekarang sudah di Yogyakarta. Kita udah ada di depan Malioboro dan di depannya Benteng Frederick. Mari kita explore.
Setelah mengunjungi Museum Seni Budaya, kami melanjutkan perjalanan menuju Benteng Brandenburg. Di benteng ini, kami dipamerkan diorama-diorama peristiwa sejarah dan artefak yang berkaitan dengan perjuangan bangsa dari masa Perang Diponegoro hingga masa Orde Baru. Selain mendapatkan ilmu dari dalam museum, arsitektur indah untuk diamati cocok untuk dijadikan lokasi berfoto. Namun, tetap saja, yang utama adalah untuk mempelajari sejarah bangsa yang ada di ruang-ruang yang ada di museum ini. Setelah selesai belajar di Benteng Brandenburg, kami melanjutkan petualangan di wilayah Malioboro. Di Malioboro, kami berkeliling menikmati suasana keramaian kota dan mengagumi arsitektur kota di kawasan ini. Kami juga berbelanja oleh-oleh di sini. Halo guys. Hai, sekarang kita lagi di jeep mau main lavatur. Bye bye. Selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan menuju Lavatur Yogyakarta. Dalam agenda lavatur ini, selain main air di atas jeep, kami juga melakukan kunjungan ke Museum Petilasan Mbah Marijan yang berisi mengenai barang-barang bukti betapa mengerikannya erupsi Merapi. Setelah berkunjung ke Museum Petilasan Mbah Marijan, kami melanjutkan perjalanan ke Bangker Kali Adem Merapi. Bangker ini menjadi saksi bisu akan keganasan erupsi Merapi. Bangker ini awalnya difungsikan sebagai tempat pelindung dari awan panas Gunung Merapi. Bangker ini juga menyimpan kisah tragis sekaligus heroik dari mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Ketika letusan Merapi tahun 2006, bangker ini menjadi tempat pelindung bagi beberapa orang meski pada akhirnya panas ekstrim dari aliran piroklastik menewaskan 2 orang di dalamnya. Selanjutnya, kami berpetualang di Candi Prambanan. Candi Prambanan memiliki 3 halaman yang ditata memusat atau pola konsentris. Setiap halaman dibatasi pagar keliling. Pada halaman 1 atau pusat terdapat 16 candi antara lain 3 candi utama yaitu Candi Brahma, Candi Siwa, Candi Wisnu. 3 candi wahana yaitu Candi Garuda, Candi Nandi, Candi Angsa, 2 candi Apit, Apit Utara dan Apit Selatan, 4 candi Kelir, dan 4 candi Patok. Selain itu, kami juga dijelaskan mengenai relief-relief yang ada pada candi. Selanjutnya, setelah menelusuri Candi Prambanan, kami mulai bergerak menuju Candi Ratu Boko. Di Candi Ratu Boko, kami bisa melihat pemandangan kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Candi Ratu Boko berada di dataran tinggi sehingga pemandangan kota Yogyakarta di sore hari terlihat jelas. Selain itu, di kawasan candi juga ada beberapa mainan tradisional yang bisa dimainkan secara berkelompok. Sebelum kembali ke Kota Malang, kami mengunjungi Museum Kereta Api Ambarawa. Di museum ini dijelaskan mengenai sejarah kereta api di Indonesia. Arsitektur bangunan yang ada di museum ini juga sangat cantik sehingga bisa memanjakan mata pengunjung. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju Lawang Sewu yang dulunya juga merupakan kantor kereta api pada masa Hindia Belanda. Lawang Sewu memiliki 928 titik. Namun, karena jumlahnya banyak, masyarakat menamai di saat ku Hai. Sekarang kita hari terakhir di KKL. Jadi sekarang kita lagi di Kota Lama, Semarang. Coba lihat di belakang kita ada gereja GPIB Immanuel. Terus kita lagi mau cari oleh-oleh buat orang-orang di rumah, di kosan. Bye-bye. Sebelum kembali ke Malang, kami mengunjungi Kota Lama Semarang. Area ini menjadi salah satu tempat wisata sejarah di mana para pengunjung bisa merasakan bagaimana suasana pada zaman dahulu. Tempat ini juga ramai dengan para pedagang yang menjual makanan sehingga bisa menjadi salah satu tempat wisata kuliner bagi para pengunjung. ungkapan